Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu Rasul itu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah materi kelas 11 di semester ganjil atau semester 1. Yang pertama, pengertian iman kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dari segi bahasa, ya, nabi itu berasal dari kata an-naba, yaitu berita. Jadi nabi itu yang membawa berita atau kabar dan wahyu kepada kaumnya. Itu seperti disampaikan dalam surat An-Naba ayat 78. Sedangkan Rasul itu mempunyai utusan, itu disebutkan dalam surat An-Naml. Jadi persamaan antara nabi dan rasul adalah sama-sama utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umat manusia ke jalan yang benar agar selamat dunia dan akhirat. Adapun perbedaan Rasul dan Nabi apa? Yang pertama, Rasul, seorang manusia diberi wahyu berupa syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada manusia. Nabi, seorang manusia yang diberi wahyu berupa syariat, baik diperintahkan untuk menyampaikannya ataupun tidak. Kalau dia hanya seorang nabi, maka dia tidak disuruh untuk menyampaikannya. Sedangkan Rasul wajib menyampaikan kepada manusia. Manusia pilihan Allah yang diangkat sebagai utusan yang diberi wahyu dengan membawa syariat yang baru. Nah, kalau nabi, manusia pilihan Allah untuk menegaskan syariat umat yang sebelumnya. Maka Rasul itu rata-rata dia membawa syariat yang baru atau menyempurnakan dari syariat sebelumnya. Dalilnya apa? Dalil nakli iman kepada Rasulullah. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan serta kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat, kitab dan rasulnya dan hari kemudian, maka faqad dhalla dhalalan ba'idas, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. An-Nisa ayat 136. Dan juga dari hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, an Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, rawahu Muslim. Berapakah jumlah dan nama-nama Rasul Allah? Nah, Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Abi Dzar radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW ketika ditanya tentang jumlah para nabi, beliau menjawab, jumlah para nabi itu adalah 124.000 nabi. Sedangkan jumlah Rasul 315. Sementara At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Abi Dzar juga menjelaskan bahwa Rasulullah menjawab jumlah para nabi itu adalah 124.000, sedangkan jumlah Rasul 312. Jumlah nabi yang mendapat gelar ulul azmi ada 5, yaitu Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nabi-nabi yang wajib kita ketahui adalah ada 25, ya, dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nabi-nabi, 20 nabi yang wajib kita ketahui. Sifat-sifat Rasulullah. Jadi sifat Rasul Allah itu ada 3, ya. Pertama sifat wajib, sifat muhal atau sifat mustahil. Yang ketiga adalah sifat jaiz. Yang pertama sifat wajib Rasul ada 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Siddiq itu apa? Siddiq itu artinya benar. Jadi segala sesuatu yang diucapkan oleh para nabi, para rasul adalah kebenaran dan tidak mungkin melenceng dari kenyataan. Allah mensifati para nabi dengan kejujuran. Contoh kejujuran Nabi Idris yang ditegaskan dalam surat Maryam ayat 56, atau Nabi Ibrahim yang diterangkan dalam surat Maryam ayat 41, dan kejujuran Nabi Muhammad dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 22. Sifat yang kedua adalah amanah. Apa itu amanah? Dapat dipercaya. Nabi Rasul menyampaikan seluruh perintah Allah dan larangannya kepada hamba-hambanya tanpa menambah atau mengurangi.
tanpa mengubah atau mengganti. Jadi amanah. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 1 sampai 17. Tabligh artinya menyampaikan, ya. Tugas pertama Rasulullah adalah menyampaikan kepada umatnya. Tidak ada satupun ayat yang disembunyikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada. Ya, jadi tidak disampaikan, yang tidak disampaikan itu tidak ada, semuanya disampaikan. Ini tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 7. Yang terakhir adalah fatana, yaitu cerdas. Jadi cerdas itu sifat ini sangat jelas dalam Al-Quran, dalam sejarah Nabi dan Rasul, kecerdasan yang sangat tinggi. Seperti ketika terjadi perselisihan antara kabilah-kabilah di Mekah, ketika meletakkan Hajar Aswad, Nabi Muhammad atau Rasulullah menengahi dengan cara mengajak semua kelompok itu untuk perwakilan kelompok memegang ujung kain yang dibawa Rasul dan meletakkannya ke Ka'bah. Atau kecerdasan Nabi Ibrahim ketika menghancurkan berhala, ya. Itu fatana. Sekarang sifat mustahil Rasul. Ini adalah kebalikan dari sifat wajib Rasul, ya. Mustahil itu sifat yang tidak mungkin Rasul memilikinya. Yang pertama adalah kizib atau berdusta. Tidak mungkin Rasulullah berdusta. Yang kedua adalah khianat atau ingkar janji. Rasul tidak mungkin berkhianat atau tidak menepati janjinya. Kitman, menyembunyikan, ya. Rasul tidak mungkin menyimpan wahyu yang diberikan oleh Allah SWT. Terakhir adalah balada atau bodoh. Mungkin Rasul bodoh, pasti cerdas. Yang terakhir adalah sifat jais Rasul. Sifat jais Rasul itu adalah al-ardul basyariyah. Jadi Rasul itu mempunyai sifat-sifat sebagai manusia biasa, seperti lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga, dan lain-lain. Dalilnya pasal Al-Mu'minun, ma hadza illa basyarun mithlukum ya'kulu mimma ta'kulun wa yashrabu mimma tashrabun. Jadi orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan seperti apa yang kamu makan, dan dia minum seperti apa yang kamu minum. Jadi Rasul itu juga manusia, sifat jais Rasul. Rasul juga mempunyai sifat-sifat yang tidak terdapat pada selain Rasul, yaitu ismatur Rasul. Orang-orang yang maksum, terlindungi dari dosa dan salah. Ini adalah sifat Rasul. Atau yang kedua adalah iltiam Rasul, yaitu orang-orang yang selalu komitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Mereka bekerja berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas-tugas Rasul lah. Tugasnya apa Rasul itu? Yang pertama, menyampaikan risalah dari Allah. Yang kedua, mengajak kepada tauhid atau mengesahkan Allah. Yang ketiga, memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang yang kafir. Yang keempat, menunjukkan jalan yang lurus. Yang kelima, membersihkan dan mensucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Terakhir adalah sebagai hujjah bagi manusia. Hikmahnya apa beriman kepada Rasulullah? Yang pertama adalah makin sempurna imannya. Yang kedua, terdorong untuk menjadikan contoh dalam kehidupan. Kita sebagai umat Muhammad, Rasulullah, kita juga harus mencontoh dia dalam segala aspek kehidupan. Ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik, karena Rasul telah mencontohkannya juga. 4, memiliki teladan dalam hidupnya. Nah, sebaik-baik teladan adalah Rasulullah, jangan yang lain. 4, mencintai para Rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Maka kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita seyogyanya mengikuti dan mencintai apa yang Nabi Muhammad ajarkan, apa yang Nabi Muhammad perintahkan. 6, mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan Allah SWT untuk mengabdi kepadanya. Ketika kita percaya kepada Rasulullah yang menyampaikan wahyu-wahyu Allah, akhirnya kita sadar diri bahwa kita ini diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, bagaimana perilaku mulia yang mencerminkan iman kepada Rasulullah? Yang pertama adalah menjunjung tinggi risalah atau ajaran Allah yang disampaikan kepada Rasulullah. Melaksanakan seruannya untuk beribadah hanya kepada Allah. 3, giat dan rajin bekerja mencari rezeki yang halal sesuai keahliannya. 4, selalu mengingat, memahami dan berperilaku sesuai dengan tuntunan Rasulullah. 5, melakukan usaha-usaha agar kualitas hidupnya meningkat ke derajat yang lebih tinggi. Ya,
Misalnya itu terus berdakwah agar ajaran yang dibawa Rasul tidak sirna. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau belum paham diulang-ulang lagi materinya. Dan tetap jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.